Sebelumnya kami dari Kelompok 6. Kami sedang berada di Ratis atau Pusat Pembenihan Budidaya dan Pemasaran Ikan Nila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Duratun Nasehan. Saya Siva Syarifatul Akbar. Saya Kavan Natasha. Saya Widya Ayu. Saya Maisa. Dan saya Rahmat Faisal Ihsan. Nah, ikutin terus ya teman-teman keseruan kami. Baik, sekarang saya sedang berada di Ratis, Pusat Pembenihan Budidaya dan juga Pemasaran Nila Merah. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ardi. Oh, baik, Pak. Boleh kita keliling. Ya, monggo dilihat-lihat ke dalam. Ini lokasi farm kita. Kami dari Universitas Budidaya ingin mewawancarai tentang budidaya ikan laut. Ada budidaya ini aplikasi bioteknik apa yang Bapak terapkan? Kita pakai sistem intensif, pakai bioblok. Kita pakai bioblok di sini untuk nila merah. Ini bagaimana proses pembuatan bioteknik dari awal? Kalau untuk dari awal kita persiapan air itu 1 minggu sebelum ikan masuk. Jadi kita isi kolam dulu. Sini kebetulan pakai air sumur juga, air sumur bor. Jadi kita kasih air dulu, terus habis itu kita pakai garam, penggaraman untuk sterilisasi air kolam. Kan dari medianya itu memakai terpal ya untuk saya. Iya. Apakah untuk bioblok ini emang yang paling banyaknya terpal atau boleh yang lainnya? Gini Mbak, kita pakai terpal bundar itu karena paling minim biaya. Jadi kalau misalnya kita pakai beton untuk pembangunan kolamnya biayanya besar. Kalau pakai kolam tanah tidak bisa untuk bioblok. Jadi kita pilih kolam terpal bundar karena memang efisiensi biayanya juga dan awet juga kolamnya. Selanjutnya kalau jenis pakan yang digunakan itu Kita di sini pakai pakan pabrikan, Mbak. Pakai pakan pabrikan karena bioblok itu tidak bisa kalau untuk pakan alternatif kayak daun-daunan segala macam itu tidak bisa. Jadi kita murni pelet dari awal sampai ending. Kebetulan kita di sini tidak ada kerjasama secara pasti dengan pabrik pakan, tapi yang cocok di sini kita pakai produknya komplit, produknya Java. Itu kita udah nyoba beberapa macam merek yang harganya paling bagus dan pertumbuhan ikan juga bagus, produknya komplit itu. kalau di dalam ini pasti ada penyakit yang mungkin menyerang dari ke ikan-ikan itu sendiri. Nah, untuk cara penanganannya kalau ikan tersebut terjangkit penyakit itu bagaimana? Kalau penyakit itu gini Mbak, karena ini kan komunal tank ya, jadi dalam satu anu kalau ada yang sakit, paling kita treatmentnya kita kurangi airnya ya, kita kurangi tapi tidak signifikan, kita kurangi sebagian untuk buang kotoran dasar. Jadi kan biasa ada endapan-endapan bekas pakan itu, amoniak di dasar juga harus kita buang. Setelah itu kita pakai tuning untuk menaikkan jumlah bakteri yang baik. Nah, satu-satunya cara untuk melawan penyakit itu ya cuma bakterinya yang di dalam kolam itu. Karena kita nggak bisa kalau untuk karantina per ekor kita bongkar, nanti ikan stres satu kita bongkar satu kolam. Ada yang stres sakit lagi, nanti akhirnya pengaruhnya ke yang satu kolam. Jadi kalau ada yang sakit ya kelihatan di atas nggak mau berenang gitu ya kita ambil, terus kita buang dasar, terus kita tumis gula untuk memperbaiki bakteri lagi, gitu aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak keuntungan yang didapatkan dalam penggunaan bioblok untuk budidaya ikan nila merah? Keuntungannya yang pertama secara teknis kita lebih mudah. Kalau misalnya ini karena kan kita tebaran satu kolam itu
lebih padat dibandingkan konvensional. Kalau konvensional itu mungkin sekitar 10 sampai 15 ekor per meter. Nah, kalau yang kita pakai tank kultur ini intensif, kita bisa pakai 70 sampai 110 per kubik. Jadi perbandingannya itu hampir 10 kali lipat. Jadi kalau di konvensional maksimal mungkin 10 sampai 15 ekor. Di kolam intensif ini kita bisa tebar per meternya 110 sampai 110, minimal di 70 kita. Bicara soal panen, kalau panen tuh kira-kira berapa lama dan menghasilkan berapa kilo atau ton? Kita di sini dari tebar awal itu 3 bulan pertama kita panen parsial. Jadi kita kita ada sampling tiap 2 minggu sekali. Jadi pertambahan bobot, penambahan ukuran segala macam, pakan yang udah masuk berapa itu kita hitung semua, kita catat semua. Jadi setiap 2 minggu sekali kita harus ada patokan kenaikan bobot ikan. Nanti kalau misalnya 2 minggu itu tidak tercapai, kemungkinan ada miss di pemberian pakan, entah itu kurang banyak atau tidak efektif atau gimana, nanti ada perbaikan tiap 2 minggu sekali. Nah, nanti masuk ke bulan ketiga kita lakukan sampling. Kalau samplingnya itu mendekati 200 gram, itu sudah berani kita bongkar satu kolam, kita parsial, kita pilih yang besar-besar, mungkin kita bongkar 2-3 kolam. Nah, nanti yang kecil-kecil kita jadikan lagi satu kolam untuk dilanjutkan budidaya, penambahan waktu mungkin 1 sampai 1,5 bulan, karena kita total di sini 4,5 sampai 5 bulan total budidaya dari 0 sampai panen total. Jadi 3 bulan pertama parsial dulu, nambah lagi 1 bulan untuk panen total. Satu kali panen tuh menghasilkan berapa? Kalau di sini ada 3 ukuran, Mas. Diameter 2, diameter 3 sama diameter 4. Kalau diameter 2 ini kita patokannya itu sekitar 50 kilo. 50 kilo itu sudah maksimal. Kalau untuk diameter 3 ini 100 sampai 110 kilo. Yang diameter 4 yang standar itu bisa sampai 225 kilo per kolam total panennya. Gimana sih Bapak dapat mengatur kondisi dalam perairan seperti suhu, pH, oksigen dalam bioflok ini? Kalau kita mungkin karena sudah berjalan beberapa lama ya, jadi kita tidak pakai patokan, kita mainnya feeling sekarang. Apakah ada tantangan khusus atau kekurangan dalam penggunaan sistem bioflok ini? Terus gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Kalau kekurangan sih masing-masing Mbak ya, setiap masing-masing sistem budidaya itu ada plus ada minus. Kalau tank kultur itu kan ada bioflok, ada ras, terus di konvensional itu ada air deras, ada air tenang. Nah itu masing-masing tergantung daerah, tergantung daerahnya. Tergantung daerah juga gini Mbak, kalau misalnya kita nilai jualnya tidak terlalu tinggi, kita pilih sistem ras, itu HPP-nya nanti tinggi sekali. Jadi kita jual ke pasar juga kewalahan. Harga jual kita akhirnya kita ikutin pasar, tapi HPP kita tinggi, kita akhirnya rugi. Nah, sama seperti bioflok juga. Kalau bioflok misalnya di daerah yang terlalu ekstrim dinginnya, biofloknya tidak bisa jadi, itu juga kita nggak bisa pilih itu, nggak bisa caklek. Kamu pengennya bioflok, ya apa caranya harus bioflok, nggak bisa. Jadi kita harus memilih sistem itu yang cocok dengan daerahnya, supaya nggak ada kegagalan panen. Karena kan orang budidaya itu tujuan utamanya panennya sukses Mbak. Kalau ada gagal panen ya akhirnya rugi. Kalau rugi nggak bisa sustain, nggak bisa bertahan. Bagaimana Bapak menilai keberhasilan budidaya ikan nila dengan bioflok dibandingkan dengan metode lain? Yang tadi saya bilang itu Mbak, sistem budidaya itu kan milihnya itu harus sesuai dengan lingkungan juga. Jadi kita nggak bisa bilang bagusan ini, jelekan ini, itu nggak bisa, karena setiap daerah itu beda. Ada rekomendasi atau tips khusus untuk orang yang kayak baru memulai? Yang pertama itu, yaitu tadi saya bilang harus kenal lingkungannya yang mau dipakai.
Jadi dia misalnya, rumah saya di daerah sini loh mas, airnya gimana mas, susah apa enggak? Oh ada, tapi agak susah gini. Solusinya gimana, tetangganya sampai nyari airnya gimana, yang gali sumur sedalam apa gitu. Itu harus informasi harus lengkap dulu sebelum budidaya. Lingkungannya itu cocok apa enggak, ke tetangga itu seperti apa. Karena kan kadang gini, orang kan sekedar selentingan tapi udah lo itu di sana itu pakai bikin kolam bioblok, bau lo nanti itu, padahal dia belum tahu. Lah sama di sini dia nggak bau, nggak ada kan. Tapi karena mungkin pernah dengar kabar kalau melihara ikan pakai bioblok ini nanti bau segala macam, mungkin itu karena ada yang pakai itu tapi lele. Nah beda lagi kan, kalau ini kan nila. Jadi harus observasi dulu lingkungannya, mau ditaruh di mana kolamnya ini. Nah yang kedua itu belajar sistemnya dengan sungguh-sungguh. Kalau pengen belajar bioblok yang benar, kenali juga lingkungannya. Tadi saya bilang, bisa enggak saya bioblok, nanti pengennya bioblok pokoknya apa caranya bioblok, ternyata enggak cocok di lingkungannya, ini enggak bisa dipaksakan. Kalau budidaya ini udah ada sejak tahun berapa ya Pak? Di sini sebenarnya ada sempat perubahan. Dulu di sini KNS Kampung Nila Selilir teman-teman itu akhir awal 2020 itu teman-teman di sini mendirikan Kampung Nila Selilir. Ini Pak, Ini untuk ngalihkan udara mbak. Kita pakai mesin, jadi kita per kolam satu mesin, ada mesin per kolam, masukkan udara ke dalam air. Karena di sini nila itu kebutuhan udaranya tinggi, jadi dia tidak seperti lele. Kalau lele itu tanpa mesin ini kuat, karena dia ngambil udara itu langsung ke udara, langsung ke luar. Tapi kalau nila ini dia harus ngambil udara di air, nggak bisa ngambil udara secara langsung. Jadi kita pakai bantuan ini. Nah ini juga fungsi suplai udara untuk bakterinya juga yang ada di dalam air, yang bioblok tadi itu. Nah ini busa-busa putih ini sebenarnya indikasi bahwa bioblok ini jalan. Berarti Kalau nggak ada busa, terus habis itu airnya nggak kental, itu kemungkinan belum jadi biobloknya. Harus ada treatment lagi, harus penambahan gula, pengaktifan bakteri lagi, segala macam. Nah kalau selama busanya putih kayak gini, ini masih bagus, masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mulai agak menghitam, ada kotorannya di atas itu berarti airnya udah mulai jenuh, harus ada treatment. Diganti enggak, cuma mungkin dibuang sedikit, ditambah air baru, terus kita kasih gula itu fungsinya untuk pakannya bakterinya. Ya gula itu, sumber gula itu kita bisa pakai gula merah, bisa pakai gula putih, bisa pakai molase atau tetes tebu. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi, teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah kualitas air dalam aquaculture. Bioflok diadaptasi dari teknik pengolahan limbah domestik secara konvensional. Prinsip utama yang diterapkan adalah manajemen kualitas air berdasarkan kemampuan bakteri heterotrof untuk memanfaatkan N-organik dan N-anorganik yang terdapat di dalam air. Penerapan teknologi bioflok ini memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan atau pembuatan kolam terpal atau kolam beton. Pembuatan kolam ini tuh disesuaikan dengan dana yang ada, namun biasanya menggunakan kolam terpal karena kolam terpal secara harga lebih ekonomis dan juga lebih gampang. Yang kedua, ada pengisian air kolam yang dilakukan biasanya 1 minggu sebelum ikan masuk ke dalam kolam. Setelah pengisian selesai, dilakukan penggaraman air selama kurang lebih 3 hari dan dengan penggunaan garam 1 kg per kubik. Nah, saat ini tuh juga diselingi dengan persiapan media bioflok. Kemudian yang keempat, setelah penggaraman selesai ini memasukkan bakteri ke dalam air. Nah, yang kelima merupakan aerasi selama 4-5 hari hingga terbentuk buih-buih bioflok.
Setelah buih-buih ini terbentuk, yang terakhir ikan dapat dimasukkan ke dalam kolam dan proses budidaya ini dapat dilakukan. Keuntungan menggunakan teknik bioflok pada ikan nila merah. Yang pertama, secara teknis lebih mudah. Secara teknis lebih mudah dalam hal ini merupakan yang pertama tidak memakan banyak lahan, lebih mudah melakukan pengontrolan atau perawatan, lebih hemat untuk modal yang dikeluarkan. Untuk keuntungan yang kedua yaitu dalam satu kolam dapat menyebar lebih banyak bibit ikan dibandingkan dengan kolam konvensional biasanya. Dalam hal ini, walaupun ukuran kolam bioflok lebih kecil daripada kolam konvensional lainnya, namun dapat menebar lebih banyak bibit ikan. Untuk keuntungan yang ketiga, untuk segi perawatan lebih mudah. Dikarenakan kolam yang kecil, maka secara otomatis lebih mudah dalam hal pengontrolan dan juga perawatan. Untuk keuntungan yang keempat, proses panen lebih mudah karena kolam yang lebih minimalis dan dapat menghasilkan lebih banyak ikan. Karena dalam satu kolam menebar lebih banyak bibit, maka juga akan memanen lebih banyak ikan pula. Selanjutnya, kekurangan menggunakan teknik bioflok. Yang pertama, listrik harus hidup 24 jam. Yang kedua, pengamatan air harus dilakukan lebih sering dan teliti demi mencegah timbulnya nitrit dan amonia. Dan yang ketiga, jika vlog terlalu pekat dapat menyebabkan kematian bertahap karena oksigen menjadi rendah. Selanjutnya, ada lama panen dan hasil yang diperoleh pada sistem bioflok di budidaya ikan nila ini. Untuk lama panen dan hasil panen, untuk panen per 3 bulan sekali dengan hasil yang bervariasi. Yang pertama, untuk ukuran diameter 2 memperoleh hasil sekitar 50 kg. Yang kedua, untuk ukuran 3 memperoleh hasil 100-110 kg. Dan yang terakhir, untuk ukuran diameter 2 memperoleh hasil sekitar 200-225 kg. Jadi, panen yang dihasilkan itu bervariasi sesuai dengan ukuran diameter pada kolamnya. Dapat disimpulkan bahwa kualitas air berperan penting dalam budidaya hewan akuatik atau perikanan. Teknologi bioflok berfungsi untuk meningkatkan kualitas air melalui penambahan karbon ekstra ke dalam sistem aquaculture, melalui sumber karbon eksternal atau peningkatan kandungan karbon dari pakan.